Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li muassis nahdlatul ulama ajma'in, khususan ila musannif kitab Sulamu Taufiq al-alama as-sayyid al-habib Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah wa usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim radhiyallahu anhum syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ghafarahumullah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ingkang kula hormati, yang saya hormati para jamaah pengajian rutin Kitab Sulamu Taufiq di Masjid Jami Al-Kautsar Indro Kebomas Gresik. Yang saya hormati para pendengar, para penonton semua, mudah-mudahan yang menghadiri, yang hadir, yang mendengarkan dan menonton mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wassalama wassa'ada wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mari yang belum niati mencari ilmu lillahi ta'ala dan diniati iktikaf di masjid ini. Para hadirin yang saya hormati, halaman 26 masih tentang tentang bab mengurusi jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qallul ghusli lan utawi sedikitnya memandikan mayat iku izalatun najasati menghilangkan najis wa ta'mimu lan meratani jami'i sekabehane basyarihi kulite mayit wa sya'rihi rambute mayit wa in kasufa marratan lan senajan ketel rambut ya, ketel rambut najan sepisan bil ma'i kelawan banyu al mutahhiri kang nyucikaken.
Jadi pertama, di dalam mengurusi jenazah itu adalah memandikan. Di dalam memandikan mayat itu ada minimal, ada sempurna. Ya, ada minimal, ada sempurna. Kalau kita hanya mengandalkan di ngaji ini tidak bisa, harus dipraktekkan. Insya Allah akan kita programkan baik di Masjid Al-Kautsar atau di Nahdlatul Ulama Ranting untuk mengadakan kursus gratis bagaimana cara memandikan jenazah, bagaimana cara mengkafani jenazah, bagaimana cara untuk mensolatkan jenazah, dan bagaimana cara untuk mengkuburkan jenazah ala madzhab Syafi'i, di dalam mazhab Syafi'i. Harus dipraktekkan memang. Tidak bisa kemudian kita memahami sekedar mendengar atau mengaji. Tapi minimal ngaji ini kita bisa mendapat informasi tentang bagaimana cara-cara paling sedikitnya kita memandikan mayit. Sebab kadang-kadang praktek yang dilihat oleh kita selama ini itu kadang-kadang berbeda, ada yang berbeda dengan kitab-kitab yang ada dalam ulama Syafi'i. Para hadirin rahimakumullah, jadi wa qallul ghusli, sedikit-dikitnya kita memandikan mayat. Ya. Jadi ada minimal, Nah, proses pertama di dalam tajhizul mayit atau tajhizuz zanajah, proses pengurusan mayat yang pertama adalah memandikan mayat, ghuslul mayit, memandikan mayat. Ada aturannya, ada tata caranya, kaifiyah, ada tata caranya. Tata cara ini dan aturan ini ya sulit bagi yang belum pernah melakukan. Walaupun tahu teori, tahu belajar, tahu teori, tapi tidak pernah praktek juga sulit. Sama saja juga orang bisa praktek mandikan mayat, tetapi tidak tahu ilmunya. Nah ini, jadi harus ketika kita berproses mengurusi jenazah, tidak hanya tahu cara bagaimana menangani seorang mayat, ya, suatu mayat, tapi juga tahu ilmunya. Ini baru sempurna. Sempurna. Sebab kalau kita hanya mengandalkan apa yang kita ketahui saja, kemudian ada salah satu beda pendapat di dalam suatu kejadian, maka yang salah itu adalah orang lain. Nah, ini harus kita faham bagaimana adanya teori atau ajaran atau materi tentang memandikan mayat. Para hadirin rahimakumullah, di dalam kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Sayyid Salim bin Abdullah bin Sa'id bin Sumed Al-Hadrami Asy-Syafi'i Al-Jawi yang wafat tahun 1854 Masehi, yang insya Allah makam beliau ada di belakang Masjid Al-Makmur Tanah Abang Jakarta. Dalam kitab beliau, wa qallul ghusli, sedikitnya memandikan mayat cuma satu saja. Sedikit-dikitnya memandikan mayat cuma satu saja syaratnya. Ya. Sebelum saya jelaskan tentang kitab ini, ada dua syarat minimal. Kalau dalam Safinah cuma satu minimal. Apa? Aghallul ghusli ta'mimu badanihi bil ma'i. Sudah. Ya. Itu paling sedikit loh ya, paling sedikit. Jadi harus bedakan mana yang aqallu paling sedikit, mana yang akmalu paling sempurna dengan sunnahnya. Jadi dalam kitab Safinah dijelaskan wa qallul ghusli, sedikit-dikitnya memandikan mayat apa? Ta'mimu badanihi bil ma'i, memeratakan air di seluruh badan mayat. Duh, cuma itu di kitab Safinah. Paling sedikit, jangan salah paham loh ya, paling sedikit.
Kitab-kitab Syafi'i hampir semua mengatakan aqallu begitu. Nah, di dalam keterangan yang lain juga dalam Syafi'ah dilanjutkan wa akmaluhu, dan sempurnanya ya memandikan mayat apa? Izalatun najasati, membersihkan najis, wa ta'mimu jami'i, dan meratakan semuanya, basyarihi, kulitnya, wa sa'rihi, rambutnya, wa in kasufa ayyuksala sayi'atuhu, ya, wa sya'rihi wa ay kasufa, ya, itu harus diratakan dengan air. Wa ayyang sila sau'ataihi, dan membersihkan dua kemaluan baik belakang maupun depan. Wa ayyuzilal qadzara min anfihi, dan menghilangkan kotoran, qadzara kotoran di mana? Min anfihi, dari hidungnya. Wa ayyu'adhi'ahu, dan kemudian mewudhukannya. Wa ayyadluka bada yadaihi bisidri, wa ayyadluka badani bisidri, dan meratakan, menggosok badannya, wa ayyadluka badanihi bisidri, dengan daun sidr, daun bidara. Wa ayyasubbal ma'a, dan kemudian mengguyurkan air alaihi, kepada mayit, berapa kali? Salasan, 3 kali. Ini sempurnanya. Dan cara-cara bagaimana di lapangan, ya kadang-kadang masing-masing berbeda. Yang penting rukunnya itu atau aqallunya dilaksanakan, wa akmaluhu juga dilaksanakan. Ya, para hadirin rahimakumullah, dan untuk izalatun najasati, dan juga membersihkan semua badannya, maka harus dan wajib memakai bil ma'il mutahhiri, air yang suci dan mensucikan. Bisa air sumur, bisa air PDAM, asal tidak bau ya, hati-hati. Jika kita pakai PDAM, kita cek dulu airnya apakah bau atau tidak, ya, cek dulu. Kadang-kadang saya lihat tidak dicek dulu, kemudian berkeruh, airnya keruh. Nah, ini harus dicek dulu. Yang bagus adalah air yang tidak bau, artinya air mutlak, air yang mutahhir, suci dan mensucikan. Para hadirin rahimakumullah. Nah, al-fiqhul manhaji ala madzahibil Imam Syafi'i, karangan dari 3 orang ulama besar fikih Syafi'i. Karangannya Profesor Dr. Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, juga termasuk Profesor Dr. Syekh Mustafa Said Al-Khin, juga termasuk Profesor Dr. Syekh Ali Asurbaji rahimahumullah. Ketiga ulama ini mengarang sebuah kitab yang namanya Al-Fiqhul Manhaji ala Madzahibil Imam Syafi'i, kitab dengan metode fikih Imam Syafi'i. Di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ternyata untuk mengurus memandikan mayit itu sama dari kitab Sulamut Taufik. Sama, ya. Ada 2 minimal kita untuk bisa memandikan mayat, ghuslul mayit. Apa? Yang pertama adalah izalatun najasati, membersihkan najis dulu. Jadi sebelum dimandikan, mayit itu harus semua celah-celah badannya, hidungnya, kemudian kotorannya dibersihkan. Nanti saya akan jelaskan tentang metode dari mazhab Syafi'i tentang tata cara memandikan mayat secara teori, ya. Insya Allah nanti ke depan kita akan adakan program cara memandikan mayit sampai cara menguburkan. Insya Allah ini sudah ada program yang akan kita canangkan. Para hadirin rahimakumullah. Nah, itu aqallul ghusli, sedikit-dikitnya memandikan mayat. 2, ya.
dua syarat tadi sedikit-dikitnya. Ya. Ya termasuk kemaluannya juga dibersihkan. Nah, begini para hadirin, biasanya sebelum itu disiapkan dulu nggih perangkatnya. Apa perangkatnya? Kalau kita pakai apa di sini tergantung budaya, pakai selang atau pakai cebok atau pakai ember dan sebagainya. Tempat mandi disiapkan, sabun mandi disiapkan, sarung tangan bagi yang ngedusi mandikan disiapkan, sedikit kapas atau cotton bud perlukan, gunting mencukur rambutnya, kukunya dan sebagainya. Intinya adalah seperangkat alat yang diperlukan di dalam memandikan mayat. Tempatnya disiapkan, tempatnya agak tinggi, biasanya di atas dipan, ya, atau dipangku oleh beberapa orang, boleh. Nah, lebih tinggi, kemudian ditutup auratnya, tidak boleh, sebab siapapun yang melihat aurat mayat haram hukumnya, kecuali ya yang muhrim, ya. Dan tidak boleh kita menceritakan aib ketika kita memandikan seorang jenazah dan di dalam tubuh jenazah itu ada sesuatu yang cacat atau dipandang aib, maka kita haram untuk menceritakan aib ketika memandikan orang di dalam tubuhnya ada sesuatu yang merendahkan jenazah, haram hukumnya, tidak boleh. Makanya salah satu syarat orang mandikan adalah jujur dan dapat dipercaya. Kalau orang mandikan jujur terpercaya, maka saya jelaskan pahalanya sangat besar pahalanya. Para hadirin rahimakumullah, kemudian tempat tertutup, asal tidak semua orang bisa melihat. Ya pakai apapun terserah. Dalam fikih tidak ada aturan, pakai selambu, pakai triplek atau pakai apa terserah. Ya karena ukuran fikih adalah tempat mandi tertutup. Jangan sampai kemudian kita berbeda pendapat gara-gara penutup tempat mandi mayat. Terserah, ya. Bikin yang mudah, jangan dipersulit. Syukur-syukur kalau sudah disiapkan oleh desa, sinoman atau RW atau lembaga dari masyarakat. Para hadirin rahimakumullah. Nah, sebelum kita memandikan memwudukan, maka ada satu orang yang harus memiringkan jenazah kayak duduk ya, seperti duduk. Jadi tangan panjenengan sebelah kanan membopong mayit untuk didudukkan, bukan duduk, agak miring sedikit. Kemudian tangan kiri panjenengan diurutkan mulai sini, ya, urut pelan-pelan sampai di bawah ini, sampai di bawah kemaluannya, diurutkan. Jangan keras-keras, diurut, ya. Berapa kali terserah berapa kali. Nah ini harus dikeluarkan, ditekan pelan-pelan, itu sunnah, okay? Bukan rukun, itu sunnah. Nah kemudian kalau sudah kelihatan keluar dari duburnya atau dari depannya keluar, maka itu najis. Maka rukunnya adalah izalatun najasati, menghilangkan najis. Kemudian apa? Kemudian setelah itu, ya, ketika terlihat keluar kotorannya dari dubur atau depannya, maka harus dibersihkan. Yang bersihkan ini itu pakai sarung tangan atau pakai kain, ya, agar tidak terkena aurat dari mayat. Ini bukan harus, itu sunnah. Tapi memang harus tidak boleh bersentuhan dengan aurat mayat. Khawatir sampai tidak bawa sapu tangan, sarung tangan. Ketika sudah diwudukan, ya istrinya kemudian ikut memandikan, ya batal lagi, ya pakai sarung tangan atau apapun yang bisa menghalangi kita, ya dengan ini. Nah, itu para hadirin, ya sudah keluar kotorannya, maka kita istinjakan mayat itu, istinja, cewokkan, baik depan maupun belakang. Tidak usah kesusu. Untuk memandikan mayat tidak boleh atau tidak perlu ke susu atau tergesa-gesa. Sebab mayat itu walaupun nampak zahir itu meninggal,
dalam hadis sahih dikatakan mayit itu tahu siapa yang memandikan, tahu. Dan nanti saya jelaskan sebuah hadis sahih. Ibu Aisyah menceritakan jeritan-jeritan mayit yang dimandikan oleh orang, ya, tentang sakitnya masih terasa ketika dicabut nyawanya. Ada riwayat sahih. Makanya pelan-pelan, ya. Para hadirin rahimakumullah. Kemudian setelah itu dibersihkan istinja, kotoran belakangnya dibersihkan pakai sarung tangan agar tidak kena kotorannya. Kemudian matanya, giginya dibersihkan, telinganya pakai katembat atau kain basah, terserah, yang penting bisa masuk, ya. Atau pakai kain diginikan bisa, tapi jangan keras-keras, lembut begitu, ya, lembut. Karena mayat itu merasakan sakitnya ketika masih cabut nyawanya. Kemudian celah-celah jarinya dibersihkan, celah-celah tubuhnya dibersihkan, ketiaknya dibersihkan, ya. Jadi kukunya kalau panjang dipotong, boleh, itu sunnah. Jadi kalau ada mayit yang kukunya panjang, itu boleh dipotong, boleh dipotong. Tetapi ingat para hadirin, potongan tubuh mayit apapun, baik rambutnya, rambut ketiaknya, kalau ada tercabut rambut kemaluannya atau rambut kepalanya, kembalikan ke asalnya dan ikut dikuburkan, ikut dikuburkan. Ini diingatkan bagi yang mandikan, ya, ikut dikuburkan, ya, hati-hati. Disisir, misalnya disisir, ya, hati-hati. Kalau ada rambut yang tercabut, maka kembalikan ketika mengkafani, ya, dikembalikan, nggih. Para hadirin rahimakumullah, kemudian membasuh kepala setelah apa? Setelah itu semua, ya, memwudukkan seperti orang hidup. Membasuh kepala, muka mayat yang dekat sebelah kanan dulu, kemudian sebelah kiri dulu, miring ke kanan, belakangnya punggungnya miring kiri. Itu teknis, nggih. Itu teknis. Yang penting intinya adalah apa? Wayasubba, meratakan air ke seluruh badannya. Ini yang penting, ini rukun. Paham ya? Itu yang penting, ya. Itu yang penting. Berarti membasuh seluruh sisi kanan tubuh. Kemudian sisi kiri tubuh, punggung belakang dibersihkan ketika dimiringkan. Dan seterusnya, itu teknis. Lah, kemudian meratakan setelah itu semua selesai, meratakan ke air ke seluruh tubuh. Tadi, ya, wa yasubba alaihi, ya, jadi meratakan air ke mayat, diratakan. Lah, guyuran tadi, guyur sebelah kanan, mengguyur sebelah kiri, mengguyur tadi kemudian satu lagi, itu dihitung satu basuhan. Ingat ya, ingat ya. Jadi disiram kepalanya, sisi kanannya, sisi kirinya, belakangnya, kakinya merata, walaupun diguyur berkali-kali, ya, yang penting jami'i semuanya itu dihitung satu kali basuhan. Bukan kemudian seret satu kali, seret, bukan. Proses dari kepala sampai bawah berapa kali itu dihitung satu basuhan. Sampai merata satu basuhan. Ukurannya apa? Merata. Airnya merata. Ya. Jadi wa ta'mimu jami'i, dan meratakan semuanya. Itu kalau sudah dihitung satu kali basuhan. Paham Pak? Nah, ini. Tuh, sampean berapa kali terserah. Nanti saya terangkan. Nah, para hadirin rahimakumullah, di dalam kitab Kasifatus Sajah Syarah Safinatun Najah, karangannya Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Maki Asy-Syafi'i yang wafat tahun 1897 Masehi di Ma'la Mekah, beliau mengatakan, jika kita memandikan mayat, maka jangan lupa sunnah-sunnahnya, sebab itu menunjang kesempurnaan di dalam ghuslul mayit, memandikan mayat. Apa salah satu?
Salah satunya menurut beliau sunnah basuhan pertama dengan daun bidara, sunnah basuhan kedua untuk menghilangkan daun bidaranya, sunnah yang ketiga dibasuh dengan air bersih dan boleh dicampur sedikit air kapur barus, ya. Itu berubah. Ini hati-hati. Ya, catatan. Terakhir, basuhan terakhir boleh dicampur kapur barus, tetapi catatannya jangan sampai merubah sifat air. Kadang-kadang terlalu putih nggih, dicampur. Jangan. Kitabnya mengatakan sekiranya dicampur kapur barus tidak merubah sifat air. Nggih. Ini sekiranya, itu ukurannya sing kira-kira sampean dhewe, bukan kitabnya. Sekiranya tidak merubah air. Para hadirin rahimakumullah, jadi 3 kali basuhan itu kalau dari kepala ke bawah, walaupun 3 kali satu basuhan. Ini yang sering salah paham. Jadi mulai kepala, kaki, siram, kaki selesai, satu basuhan. Tulang lagi, siram sampai kaki, 2 basuhan. Lagi 1 siram sampai kaki, 3 basuhan. Itu dinamakan hitungan basuhan, bukan siraman. Ya. Jadi 3 basuhan sempurna dalam satu meratakan, dihitung 1 kali basuhan. Paham ya? Ini, ya. Para hadirin rahimakumullah. Jadi diulangi lagi 2 kali silakan, enggak apa-apa. Ya. Nah, kemudian bagaimana? Jangan lupa yang memandikan mayat itu niat, ya, niat memandikan mayat. Hati-hati, ya, hati-hati. Nah, kalau sampai memandikan mayat nggak diniat, hati-hati loh ya. Yang memandikan mayat jangan lupa niat memandikan mayat. Ini hati-hati. Kalau lupa, masya Allah, ya, hati-hati. Apa niatnya? Tergantung. Kalau itu perempuan, laki-laki beda, hanya beda kalimat sedikit. Contoh, untuk laki-laki, ya, niat mandinya ada 2 atau banyak versi. Yang penting rukun niatnya sudah terpenuhi. Contoh, kalau laki-laki nawaitul ghusla li hadzihil mayyiti lillahi ta'ala. Kalau laki-laki, kalau perempuan nawaitul ghusla li hadzihil mayyitati, ya, lillahi ta'ala. Bedanya kalau laki-laki, ya, apa? Li hadzal mayyiti. Ya, kalau perempuan li hadzihil mayyitati. Atau versi lain yang agak panjang. Nawaitul ghusla adaan an hadzal mayyit lillahi ta'ala. Laki-laki. Perempuan nawaitul ghusla adaan an hadzihil mayyitati lillahi ta'ala. Ya, enak yang pertama kan, pendek ya. Nawaitul ghusla, ya, li hadzal mayyiti. Niat insun ngeduse mayit ini lillahi ta'ala. Loh, bagaimana kalau orang nggak bisa bahasa Arab? Ya, boleh niat ingsun ngedusi mayit ini lillahi ta'ala. Boleh. Kalau memang nggak bisa coro Arab, boleh. Apakah harus dilesankan yang dengar kita sendiri hati? Boleh. Tapi jangan dikeraskan. Nawaitul ghusla li hadzihil mayyiti. Ya kayak posoan. Jadi pelan-pelan yang dengar oleh kita sendiri. Paham enggak? Jadi jangan tinggalkan ngedus niat memandikan mayit, jangan ditinggal. Oke, jangan ditinggal. Para hadirin rahimakumullah, kemudian ketika sudah niat maka sampai siap untuk memandikan mayit. Ya, maka siram dari kepala dulu. Itu teknis, yang penting rata. 3 kali dengan air bersih. Kemudian siram sebelah kanan 3 kali, siram sebelah kiri 3 kali.
miringkan mayat, miring kanan, itu teknis. Yang penting tamimu jami'i, meratakan ke semua tubuhnya. Ya, itu yang penting. Nah, para hadirin rahimakumullah, setelah semua rata, siram kembali dari ujung kepala sampai kaki, rata lagi. Siram dengan pakai kapur barus, kemudian diwudhukan. Nah, setelah selesai, hati-hati, kita niat lagi. Yang mewudhukan jangan lupa niat, sebab niat itu syarat wudhu, rukun wudhu. Hati-hati, nggak salah-salah sampai kemudian memwudhukan mayat tanpa niat. Ya, harus menyertakan niat. Ya, niat. Nawaitul wudhu'a lihadzal mayyiti lillahi ta'ala, laki-laki. Nawaitul wudhu'a lihadzihil mayyitati lillahi ta'ala, untuk perempuan. Nah, kemudian kalau sebelum diwudhukan diulang-ulang nggak apa-apa, silakan. Ini hadis sahih, bukan 3 kali, 5 kali nggak apa-apa, 7 kali ya nggak apa-apa, terserah. Sebab Nabi dawuh, ingsilnaha salasan, basuhlah mayat dari kita salasan 3 kali, au khamsatan 5 kali, au sab'an 7 kali, au aksara min dzalik, atau lebih banyak dari itu, an ra'aitunna, jika dipandang perlu. Loh, sing penting ganjil. Paham nggih? Nggak harus 3 kali, 3 kali dirasa kurang, yo 5 kali. 5 kali dipandang kurang, ya 7 kali. 7 kali pandang kurang, ya 9 kali. Jika diperlukan, ya in ra'aitunna, jikalau diperlukan. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, sahih. Para hadirin rahimakumullah. Nah, syarat untuk orang memandikan ini ada syaratnya. Wong lek muslim harus yang mandikan muslim, ya, berakal, akil wa baligh, akal dan balik. Kemudian berniat untuk memandikan jenazah, loh, syarat itu. Nah, kalau yang memandikan tidak jenazah, jika ibadah salah syaratnya atau kurang syaratnya, enggak sah. Hati-hati, ini ibadah, ya, kasihan mayatnya nanti, kasihan. Nah, yang ketiga jujur dan soleh. Jadi yang mandikan jujur, bisa dipercaya, tidak membohongi orang, ya, jujur dan amanah, terpercaya, dan juga tahu hukum dan tata cara memandikan jenazah. Nah, ini kenapa begitu? Sebab Nabi berpesan pada kita, liyagsil mautakumul ma'mununa, ya, liyagsil mautakumul ma'mununa, ya, ma'mununa, mandikan mayat kalian dengan orang-orang yang dapat dipercaya. Ini, loh, kenapa begitu? Khawatir kalau tidak bisa dipercaya, aib yang ada dalam tubuh mayit ketika dimandikan itu disampaikan kepada orang lain, itu hukumnya tidak boleh. Jadi harus dipercaya. Belum balik tidak boleh, ya. Jadi harus dipercaya. Misalnya begini, ada wasiat dari mayit, saya kalau meninggal minta dimandikan guru saya, Kiai A misalnya. Nah, itu harus dilakukan, harus dilaksanakan, wasiat, ya, wasiat. Nah, para hadirin rahimakumullah, ya, kalau jenazahnya laki-laki, maka yang mandikan yang paling bagus sinten? Yang paling bagus adalah istri. Boleh. Misalnya yang meninggal laki-laki suaminya, maka
memandikan suaminya, boleh. Atau kerabat saudara yang punya hubungan keluarga, boleh. Atau kalau enggak ada, laki-laki lain yang tidak punya hubungan saudara, asal syaratnya muslim, baligh, berakal, jujur, boleh. Ya. Atau perempuan yang muhrimnya, adiknya, boleh. Ini untuk jenazah laki. Ya. Untuk jenazah perempuan, yang paling berhak memandikan adalah suaminya. Jadi siapapun yang akan memandikan itu ditawari dulu ke istrinya, Bu, apakah panjenengan tatak untuk memandikan suaminya? Tidak tatak, jangan dipaksa, baru orang lain. Ya, istrinya boleh, atau laki-laki yang muhrim, ya, saudaranya, perempuan yang punya hubungan keluarga, perempuan yang tidak punya hubungan keluarga, yang penting jujur, baligh, berakal, muslim, boleh. Ya, ini para hadirin rahimakumullah. Ya, cuma yang dilupakan oleh kita apa? Orang-orang yang setelah memandikan mayat, ada sunnah Nabi yang jarang dilakukan. Apa? Orang yang habis memandikan mayat disunahkan mandi. Saya ulangi, orang-orang yang telah memandikan mayat disunahkan mandi. Dan orang-orang yang ikut menggotong keranda mayat disunahkan wudhu. Ini sunnah, ya, sunnah. Nah, para hadirin rahimakumullah, banyak hadis tentang ini, banyak. Contoh, riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an yang wafat tahun 678 Masehi, dimakamkan di Baqi Madinah. Beliau mengatakan Nabi dawuh, man ghassala mayyitan falyahtasil. Barang siapa yang memandikan mayit, falyahtasil, maka mandilah. Riwayat Imam Hambali, riwayat Imam Abu Dawud, dan para imam hadis mengatakan hadis ini riwayat sanadnya sahih. Jadi riwayat sanadnya sahih. Ya. Ada lagi dari juga Abu Hurairah juga mengatakan Nabi dawuh, min ghuslihil ghuslu wa min hamlihil wudu'u. Dari orang yang memandikan mayit mandi, orang yang membopongnya, memikulnya wudu. Ya, hadis riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah. Ada hadis yang masyhur, ya, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, man ghassalal mayyita, barang siapa yang memandikan mayit, falyahtasil, maka mandilah. Wa man hamalahu, dan barang siapa yang memikul mayit, falyatawaddo, maka wudulah. Ya, jadi kita pesankan kepada para hadirin semua yang kadang ikut mikul keranda mayat, disunahkan tiba di rumah wudu. Ya. Atau yang sudah mandikan disunahkan mandi. Nah ini para hadirin rahimakumullah, itu sunnah yang dilupakan oleh banyak orang, tapi harus perlu untuk dilakukan. Para hadirin rahimakumullah, menurut banyak imam hadis seperti Imam Abu Hafid Abdul Thahir yang wafat tahun 1180 Masehi, ya, ini hadis tentang mandi setelah memandikan mayat adalah hadis hasan, hadis bagus, boleh menjadi hujjah amaliyah, boleh. Ya, jadi kalau dijelaskan tentang ini panjang. Nah, para hadirin rahimakumullah, hukum tentang mandi, sunnah mandi setelah memandikan mayat itu berbeda pendapat. Kalau ada orang mengatakan habis memandikan mayat tidak usah wudhu, cukup, enggak usah mandi, cukup wudhu. Ada mengatakan
setelah mandikan mayat, enggak usah mandi, enggak usah wudu, cukup cuci tangan misalnya. Salah semua? Tidak, betul semua. Karena semua ada hadisnya. Saya ceritakan para hadirin, di dalam mazhab Syafi'i termasuk pendapat dari Imam Nawawi Asy-Syafi'i yang wafat tahun 1277 Masehi di Suriah, dalam kitabnya mengatakan bahwa hukum mandi setelah memandikan mayat sunnah. Imam Nawawi diperkuat oleh Imam Al-Khattabi Asy-Syafi'i yang wafat tahun 998 Masehi juga mengatakan sunnah. Ya. Lah, beda dengan mazhab Hambali. Dari Imam Hambali rahimahullah yang wafat tahun 885 Masehi di Baghdad, dan juga termasuk pendapat gurunya Imam Ishaq bin Ruhawai yang wafat tahun 853 Masehi, keduanya mengatakan ya bukan bukan mandi tetapi wudu loh ya. Jadi sampai tinggal pilih, ikut Syafi'i berarti sunnah mandi setelah memandikan mayat sunnah. Ini mazhab Syafi'i. Ya. Kalau ikut mazhab lain, tidak usah mandi, cukup berwudu. Paham ya? Nah, sementing paham. Terus saya nggak pernah mandikan mayat, Pak. Tidak apa-apa. Barangkali ilmu ini barokah, gitu loh. Karena ngaji majelis ilmu barokah. Para hadirin rahimakumullah. Kalau ada orang mengatakan lapo adus, ya buat apa mandi setelah mandikan mayat? Boleh. Sebab ada riwayat dari kitab Ahkamuz Zanais min Hawil Kabir lil Imamil Mawardi rahimahullah, ya, riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Imam Mawardi ini termasuk salah satu ulama dari mazhab Syafi'i yang wafat tahun 1058 Masehi di Baghdad. Nah, dalam kitab beliau dikatakan, Ibnu Abbas mengatakan, laisa alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun. Ya. Tidak ada kewajiban bagimu setelah memandikan mayat mandi. Ya, ini riwayat lain. Fa inna mayyitakum laisa binajasin. Sebenarnya mayat kamu itu tidak najis. Fahasbikum antagsilu aidiyakum, maka cukuplah bagimu untuk membasuh tangan. Loh, paham ya? Ada hadis sunnah mandi setelah mandikan mayat. Ada juga keterangan berwudu setelah memandikan mayat. Ada keterangan cukup cuci tangan setelah memandikan mayat. Sudah, tidak usah tukaran. Semua ada dalilnya, semua ada riwayatnya, semua ada kitabnya. Yang habis mandikan mayat mandi, monggo. Yang cukup wudu, monggo. Cukup cuci tangan, monggo. Ndak mandi, ndak wudu, kalau cuci tangan, monggo. Ini sunnah. Gak usah rame, ya. Ini sunnah. Para hadirin rahimakumullah, ya. Jadi bahkan ketika mandikan mayat selesai kemudian cuci tangan, itu ada yang mensahihkan. Salah satunya adalah dari ulama Imam Az-Zahabi As-Syafi'i, dalam kitabnya mengatakan hadis Ibnu Abbas tentang mencuci tangan ya setelah mandikan mayat itu sahih, kata beliau. Ulama yang wafat tahun 1348 Masehi di Damaskus. Ini ya. Para hadirin rahimakumullah, bahkan begini, panjenengan kalau habis mandikan mayat kemudian nggak mandi, ya nggak apa-apa, itu sunnah. Mengapa demikian? Mengapa para ulama tidak ada menganggap hukum mandi setelah memandikan mayat wajib? Tidak ada. Sebab ada hadis lain dari riwayat Ibnu Umar radhiyallahu an, ya,
kunna naghsilul mayyita. Kami itu terbiasa untuk memandikan mayat. Ini perkataan dari Ibnu Umar. Faminna man yaksal, dari kami ya, orang-orang yang memandikan mayat itu ada yang mandi. Ya. Faminna man yahtasil wa minna man la yahtasil. Dari kami setelah mandikan mayat ada yang mandi. Faminna, dan dari kami ya, man la yahtasil, juga ada orang tidak mandi. Yes enak gitu loh. Yes enak. Ya. Adzan belum? Ya. Para hadirin rahimakumullah, ini diterangkan salah satunya dalam kitab Ahkamul Janaiz lil Imamil Mawardi. Ya. Ini juga hadis dari riwayat Imam Ad-Daraqutni, ya, Al-Baghdadi Asy-Syafi'i yang wafat tahun 995 Masehi di Baghdad. Imam Ad-Daraqutni ini adalah murid dari Imam Muqri An-Nahwi dan sebagainya. Ditambah lagi keterangan juga hampir sama dari Imam Al-Khatib Al-Baghdadi Asy-Syafi'i. Sanadnya sahih, sunnah mandi setelah memandikan mayat. Jadi intinya para hadirin, ditinjau dari pendapat ulama Syafi'i, kayak adzan, ya, mandi setelah memandikan mayat itu hukumnya sunnah, sunnah. Adzan. Nah, para hadirin rahimakumullah, mayat itu dimandikan tahu. Siapa yang mandikan tahu, ya, tahu yang mandikan. Innal mayyita, sebenarnya mayit, ya'rifu man yughsiluhu, mengetahui siapa yang memandikannya, wa yukaffinuhu, dan tahu siapa yang mengkafaninya, wa yudallihi fi hufratih, dan tahu siapa yang memasukkan di liang lahat. Itu mayit tahu. Ya. Ini ada keterangan dalam hadis Nabi riwayat Imam At-Tabarani, ya, dalam kitab Mu'jamul Awsat, dan menurut Imam Hambali hadis yang mengatakan mayit tahu siapa yang memandikan dan semuanya adalah sanadnya sahih. Paham nggih? Paham nggih? Jadi harus hati-hati. Ini gak tuntas. Saya cerita tentang mayit menjerit ketika ada mandi terlalu kasar, menjerit. Ada hadisnya. Mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli wa sallim alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyatil amad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.